Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kurniawan. Nah, kali ini saya akan coba berbagi bagaimana cara mengajarkan suatu pembelajaran melalui metode daring, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini yang kita selalu melakukan pembelajaran dalam proses daring. Akan tetapi, seperti kita ketahui bahwa tuntunan zaman sekarang ini adalah menuntut pendidikan bisa memberikan suatu kebermaknaan bagi peserta didik. Suatu pembelajaran yang bermakna tentu saja dilakukan dengan cara suatu model pembelajaran yang bisa memberikan kebermaknaan terhadap siswa. Artinya suatu pembelajaran itu bisa bermakna bagi diri siswa apabila pembelajaran itu dirasa memiliki arti bagi siswa. Agar siswa merasa bahwa pembelajaran itu memiliki arti bagi mereka, kita harus membuat sebuah pembelajaran itu berdasarkan kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran yang mengangkat sesuatu yang kontekstual ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti ini misalnya model pembelajaran berbasis masalah. Dan model pembelajaran berbasis masalah ini yang akan saya gunakan dalam pembelajaran secara daring. Nah, dalam pembelajaran ini saya mengharapkan siswa dapat mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuan yang mereka akan dapatkan. Artinya, saya hanya akan memberikan stimulus kepada mereka untuk mereka mau mencari sendiri dan mau mengkonstruk pengertian-pengertian dari pembelajaran yang akan coba saya ajarkan. Jadi kali ini saya akan mencoba mengajarkan kepada siswa tentang pelajaran kimia materi titrasi asam basa dengan model pembelajaran berbasis masalah, tetapi akan dilakukan secara online. Nah, oleh karena itu di sini saya membutuhkan suatu media bantuan virtual. Nah, oleh karenanya saya menggunakan multimedia laboratorium virtual yang akan siswa gunakan dalam memecahkan masalah yang akan saya berikan. Bagaimana tata caranya? Mari kita simak pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang titrasi asam basa ya. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini adalah gambar botol cuka. Nah, pernah nggak kalian melihat botol cuka sebelumnya? Ya, biasanya botol cuka itu kalian akan lihat di tempat orang-orang yang berjualan bakso atau soto dan sebagainya ya. Nah, tahukah kalian bahwa dalam botol cuka itu mengandung air dan asam asetat? Nah, asam asetat inilah yang menyebabkan rasa asam pada cuka. Nah, pertanyaannya, berapakah kadar dari asam asetat dalam cuka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang menentukan konsentrasi atau kadar dari asam asetat dalam cuka melalui percobaan secara virtual. Apakah kalian siap? Baik, kalau sudah siap, kita bisa langsung ke materi atau ke menu praktikum. Baik. Di dalam menu praktikum ini,
ada 4 submenu dan 3 submenu telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kali ini kita akan ke menu penentuan konsentrasi asam cuka. Nah, sebelum kita melakukan percobaan penentuan asam cuka, kita lihat dulu balon di sini menginstruksikan kita untuk mengklik lembar kerja Word ini ya. Oke, baik, kita coba klik dulu ya. Nah, setelah kita klik, kita akan diarahkan pada lembar kerja Microsoft Word. Dan di sini adalah lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Di sini berkaitan dengan menentukan kadar asam cuka. Dalam LKS ini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan nanti setelah melakukan percobaan penentuan kadar asam cuka. Yang pertama yaitu kalian hendaknya bisa menuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk menentukan kadar asam cuka. Yang kedua, kalian harus bisa menuliskan apa-apa saja atau dengan kata lain langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan untuk menentukan kadar asam cuka. Ada 2 ya yang perlu kalian catat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pengenceran asam cuka dan kedua titrasi asam cuka. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini ada sebuah tabel. Di sini yang masih kosong adalah volume NaOH. Volume NaOH ini bisa kalian isi setelah nanti kalian melakukan percobaan titrasi asam basa ya. Ya. Dan selanjutnya yang keempat, yang ke D ini, kalian melakukan perhitungan konsentrasi dari larutan cuka setelah kalian mendapatkan volume NaOH. Nah, volume NaOH ini kita dapatkan nanti 3 kali percobaan ya. Dan kita menentukan volumenya dengan volume rata-rata. Nanti akan lebih mengerti setelah kita melakukan percobaan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jelaskan mengapa cuka perlu diencerkan terlebih dahulu sebelum dititrasi. Nanti ada menu pengenceran ya. Kalian coba cari alasannya kenapa kita perlu mengencerkan cuka pasaran atau cuka yang dalam botol itu yang sudah dipasarkan. Kita perlu encerkan terlebih dahulu. Kalian cari nanti alasannya. Bisa tanya ke kakaknya, ke ibunya, atau cari di Google ya, boleh. Atau di buku juga banyak. Kemudian yang ketiga, jelaskan alasan digunakannya indikator fenolftalin. Nah, nanti kalian perlu perhatikan bahwa kita dalam melakukan titrasi asam basa, kita memerlukan indikator ya, dan indikatornya namanya indikator fenolftalin. Nanti kalian cari alasannya kenapa kita menggunakan indikator fenolftalin. Kemudian selanjutnya kita disuruh menjelaskan. Jadi kalian disuruh menjelaskan mengapa percobaan itu dilakukan 3 kali. Nanti percobaan titrasi itu kalian lakukan 3 kali. Nah, kalian cari alasannya. Kenapa kita perlu melakukan percobaan titrasi itu sebanyak 3 kali. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan terlebih-lebih bagian pada tabel ini ya. Pada tabel ini kita perlu melakukan percobaan secara virtual. Baik, untuk melakukan percobaan virtual kita menuju ke multimedia laboratorium virtualnya ya. Ya. Nah, di sini ada 4 menu. Menu pertama yaitu pengenceran asam cuka. Ya, jadi asam cukanya diencerkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya percobaan titrasi 1, kemudian percobaan titrasi 2, dan percobaan titrasi 3. Pengenceran asam cuka dan percobaan titrasi 1 ini akan
Bapak lakukan dan sebagai contoh, dan untuk percobaan titrasi 2 dan 3 coba kalian lakukan percobaan virtual di kediaman kalian masing-masing ya. Baik. Nah, untuk melakukan pengenceran kita langsung saja masuk ke menu pengenceran asam cuka ya. Baik. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan. Di balon ini akan memberikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pengenceran asam cuka ini. Nah, di sini tertulis pilih gelas ukur. Nah, jadi di sini sudah ketika kita mengklik alatnya akan tampil nama dari alat tersebut. Nah, ini gelas ukur, kita klik ya. Nah, kemudian pilih asam cuka dan tuangkan 25 ml cuka ke dalam gelas ukur. Kita pilih cuka. Ya. Selanjutnya, pilih labu ukur. Labu ukur yang ini. Nah, kemudian kita disuruh pilih corong 1. Ini corong 1. Kemudian klik gelas ukur yang berisi 25 ml asam cuka. Berarti yang ini ya. Baik. Kemudian pilih Aquades. Aquades yang ini. Oke, nah setelah itu muncul balon yang mengatakan proses pengenceran asam cuka sudah selesai. Artinya proses pengenceran itu telah kita selesaikan dan kita mendapatkan larutan cuka. Nah, larutan cuka ini yang nantinya digunakan dalam proses titrasi itu ya. Nah, oke, coba nanti Bapak coba tunjukkan bagaimana caranya. Oke. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam percobaan titrasi 1. Kita langsung saja klik menu percobaan titrasi 1. Nah, di percobaan titrasi 1 kita akan ditampilkan tampilan tempat praktikum kita seperti ini ya. Dan selalu kita diberi instruksi melalui balon ini. Yang pertama kita diberi instruksi untuk pilih gelas ukur ya. Jadi ini gelas ukur kita pilih. Kemudian yang kedua, pilih labu takar, labu ukur yang berisi larutan cuka dan tuangkan 25 ml ke dalam gelas ukur. Jadi labu ukur yang berisi larutan cuka itu yang ini ya, yang tadi kita titrasi. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih Erlenmeyer 100 ml. Nah, jadi ini Erlenmeyernya. Kemudian klik gelas ukur yang berisi larutan cuka. Jadi kita klik gelas ukur yang berisi larutan cuka. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, kita disuruh memilih indikator penoptalin ya. Jadi yang ini kita klik indikator penoptalin. Kemudian pilih pipet. Ini pipet kita klik. Ya, kemudian dimasukkan indikatornya sebanyak 3 tetes ya. Kemudian pilih buret. Nah, jadi ini buret kita klik. Kemudian pilih corong 2. Jadi kita membedakan corong 1 dengan corong 2 agar tidak terkontaminasi kalau kita praktikum di praktikum nyata ya. Nah, kemudian selanjutnya pilih NaOH. Sebagai titran, kita masukkan ke dalam buret. Kemudian selanjutnya adalah klik Erlenmeyer yang berisi larutan cuka dan indikator. Yang ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya klik pembuka penutup keran. Nah, pembuka penutup keran itu yang ini ya. Ya, kita klik agar proses titrasi bisa berjalan. Nah, kapan proses titrasi ini berhenti? Nanti setelah perubahan warna, prosesnya akan berhenti dengan sendirinya ya. Nah, ini terjadi perubahan warna kalau kita lihat tadi dari bening ke pink. Dan ini perlu dilakukan pengamatan ya oleh kalian semua untuk melihat nanti dan melaporkan bahwa terjadi perubahan dari merah, dari bening ke
pumping pada saat volume NaOH mencapai 10 ml ya. Jadi kita membutuhkan 10 ml untuk mentitrasi larutan asam cuka 25 ml tadi ya. Ini untuk percobaan titrasi ke-1 ya. Nah, jadi hasil pengamatan ini kita tuliskan ke dalam tabel yang di Word tadi itu ya, di lembar kerja siswa tadi. Jadi volume pertama kita dapatkan, volume NaOH yang pertama kita dapatkan adalah 10 ml ya, 10 ml. Ini 25 ml, ini juga mililiter, ini juga mililiter ya. Baik. Nah, setelah kita sudah mendapatkan volume yang kita gunakan untuk mentitrasi larutan cuka 25 ml tadi, kita kembali ke submenu tadi ya, untuk melanjutkan percobaan titrasi kedua dan percobaan titrasi ketiga. Nah, percobaan titrasi kedua dan ketiga ini coba kalian lakukan sendiri masing-masing di komputer kalian dan dengan multimedia yang sudah Bapak bagikan ini ya. Ya. Sekarang coba dilakukan titrasi masing-masing. Ya, baik. Baiklah semuanya, kalau kalian semua sudah melakukan titrasi yang kedua dan yang ketiga, dan data ini sudah kalian isi semua, nah Bapak harapkan setelah ini kalian melakukan perhitungan untuk mendapatkan kadar dari larutan cuka itu ya. Nah, tata caranya nanti Bapak akan coba mengirimkan bagaimana cara menghitung dengan benar untuk menghitung rata-rata volumenya dan menghitung konsentrasi sampai akhirnya. Dan akan lebih baik juga coba kalian mencari di internet atau di buku-buku bagaimana cara menentukan kadar konsentrasinya ya. Dan juga Bapak tekankan agar semua ini dijawab. Dan pada pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikannya hasil yang kalian mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan masing-masing melalui media Zoom ini ya. Oke, kalau begitu apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Bapak tunggu hasil yang kalian lakukan, yang kalian coba tadi, dan bagaimana kalian mempresentasikannya dengan baik di minggu depan ya. Kalau begitu Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Bapak, kali ini Bapak akan mencoba memberikan bagaimana cara menghitung konsentrasi dari larutan yang dijadikan sebagai titrat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung kadar titrat tersebut pada titrasi asam basa ya. Ya, baik. Nah, pada percobaan ini didapatkan bahwa volume NaOH pada percobaan 1 itu adalah 15. Kemudian pada percobaan kedua adalah 14.
Dan pada percobaan yang ketiga adalah 16. Nah, langkah yang pertama yaitu menuliskan konsentrasi titran. Nah, jadi menuliskan konsentrasi titran. Nah, di mana titrannya yaitu NaOH. Nah, konsentrasi NaOH di sini adalah 0,1 molar ya. MnAOH. NaOH itu adalah 0,1 molar. Kemudian yang kedua, kita hitung volume rata-rata dari HCl. Volume rata-rata dari ini ya. Hitung volume HCl rata-rata itu sama dengan volume 1 ditambah volume 2 percobaan ketiga ya, yakni 20 ya. Kemudian dibagi jumlah kali percobaan yakni 3. Ini berarti 60 dibagi 3 itu sama dengan 20 ml ya. Kemudian yang ketiga, kita menghitung volume rata-rata dari NaOH. Volume rata-rata dari NaOH ya. Rata-rata. Ya, jadi volume pada percobaan 1 15 ditambah pada percobaan 3 16, kemudian dibagi banyaknya percobaan 3 kali, yakni jumlahnya 45 dibagi 3 itu sama dengan 15 ml ya. 15 ml. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat, kita menghitung mol H+ ya. Nah, jumlah mol H+. Jumlah mol H+. pada HCl. Nah, kita coba menuliskan persamaan reaksinya. HCl ini akan terurai menjadi H+ plus Cl-. Nah, kita lihat untuk mol H+, kita lambangkan dengan N. N itu sama dengan koefisien dari H+-nya. Koefisien H+ ini adalah 1, maka N-nya adalah 1. Kemudian selanjutnya kita mencari N atau jumlah mol OH- pada NaOH ya. Pada NaOH. Sama, kita buat persamaan reaksinya dulu. NaOH akan menjadi Na plus OH-. Sama, untuk mengetahui mol OH-, kita lihat koefisiennya di sini. Koefisien OH- di sini adalah 1, maka N-nya adalah 1. Nah, setelah kita mendapatkan semua ini, baru kita melanjutkan untuk mencari konsentrasinya ya. Selanjutnya kita mencari konsentrasi.
konsentrasi HCl ya. Konsentrasi HCl caranya M dikali V dikali N dari HCl sama dengan MHCl berapa itu yang dicari ya, kita tinggal tulis saja MHCl dikali volume HCl itu adalah 20, kemudian N-nya 1. Kemudian M dari NaOH itu adalah 0,1. Kemudian volume NaOH itu adalah 15 dan N-nya adalah 1. Nah, tinggal dikali. Maka kita mendapatkan hasil 20 MHCl 15 1,5 ya. Jadi MHCl itu sama dengan 1,5 dibagi 20. Jadi MHCl 0,075 molar. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan konsentrasi dari HCl ya. Nah, maka konsentrasi dari HCl itu kita dapatkan adalah ini 0,075 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jawaban yang kedua, yang ke B ya, kadar HCl dalam persen ya. Nah, untuk mencari kadar HCl dalam persen ini, kita sambung dari sini ya, ke langkah ke-7. Nah, caranya kita menggunakan rumus kadar. Ya kan? Nah, rumusnya sama. M HCl dikali MR-nya dibagi rho HCl dikali 10. Nah, konsentrasi HCl yang didapatkan berapa? 0,075 ya kan? 0,075 dikalikan MR HCl. MR HCl itu diketahui 36,5 ya. 36,5. Kemudian dibagi L itu adalah 1,19. Kemudian dikali 10 ya. Nah, hasilnya ini dikali ini adalah 2,74 11,9 ya. Ya, ini hasilnya adalah 0,23%. Nah, kalau kurang jelas, kalian bisa hubungi Bapak dari kontak WA atau sebagainya ya. Nanti insya Allah Bapak akan balas. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.